Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Vitasari dari program studi S1 Teknik Informatika dengan NIM STI 202202664. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Jurnal yang akan saya review berjudul Penerapan Metode Deep Learning Menggunakan Algoritma CNN dengan Arsitektur VGGNet untuk Pengenalan Cuaca, yang ditulis oleh Riosvaldo Aurelio Tilasevana dan Ricky Eka Putra dari Journal of Informatics and Computer Science dengan volume 5 nomor 1 tahun 2023. Ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian atau kesimpulan, kelebihan dan kekurangan penelitian, dan yang terakhir, diskusi atau rekomendasi. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang masalah. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, perkembangan teknologi. Teknologi komputer telah memungkinkan penyampaian informasi dalam berbagai bentuk seperti gambar, suara, dan video. Yang kedua, perubahan cuaca ekstrim terjadi di Indonesia yang berdampak pada aktivitas sehari-hari masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan informasi cuaca. Masyarakat sangat membutuhkan informasi cuaca dan iklim yang tepat, terutama untuk aktivitas sehari-hari. Dan yang selanjutnya, keterbatasan proses perkiraan cuaca. Proses pembuatan perkiraan cuaca masih terbatas oleh data pemodelan yang digunakan, termasuk kekurangan seperti jumlah parameter, asumsi matematis, dan rumitnya formulasi persamaan. Selanjutnya, solusi melalui deep learning. Pengembangan algoritma deep learning untuk meningkatkan analisis dan akurasi prediksi cuaca ini sangat diperlukan. Dan yang terakhir, ada penggunaan CNN. CNN diharapkan dapat mengolah data dua dimensi dengan akurasi yang lebih tinggi untuk identifikasi citra cuaca. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Ada beberapa poin. Yang pertama, memprediksi cuaca menggunakan metode deep learning dengan algoritma CNN untuk mengklasifikasi jenis cuaca. Poin selanjutnya, meningkatkan akurasi klasifikasi dengan menggunakan arsitektur VGGNet yang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode tradisional. Selanjutnya, menguji efektivitas model. Menguji efektivitas model CNN dalam klasifikasi citra cuaca dengan parameter yang berbeda untuk menentukan kombinasi yang paling optimal dalam menghasilkan akurasi yang tinggi. Berikutnya, menjamin kualitas data. Mengembangkan dan memastikan kualitas data yang digunakan dalam pelatihan dan menguji model untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses klasifikasi. Selanjutnya, mendorong penggunaan teknologi dalam perekonomian. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan aplikasi yang dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi cuaca yang akurat secara real time. Poin pembahasan yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan data numerik. Penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data citra cuaca dalam jumlah yang besar. Ini menunjukkan pendekatan yang berbasis pada pengukuran dan analisis numerik. Yang selanjutnya, eksperimen dengan variabel terukur. Penelitian ini dilakukan dengan cara eksperimen di mana model CNN dilatih dan diuji dengan berbagai parameter yang dapat diukur dengan dihitung, termasuk jumlah epoch, ukuran batch, dan resolusi citra. Pembahasan yang selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitian adalah para peneliti dan ilmuwan yang menggunakan algoritma deep learning, khususnya CNN untuk mengklasifikasi jenis cuaca. Dan untuk objek penelitiannya adalah klasifikasi citra cuaca. Secara spesifik, penelitian ini fokus pada pengenalan klasifikasi 4 jenis cuaca, yaitu cloudy, rain, sunrise, and shine. Secara ringkas, subjek penelitian adalah peneliti yang menggunakan metode deep learning dan objek penelitian adalah citra cuaca yang diklasifikasikan menggunakan model CNN. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu hasil penelitian atau kesimpulan. Hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa metode deep learning menggunakan algoritma CNN berhasil memberikan hasil yang memuaskan dalam mengklasifikasi cuaca.
Penelitian ini juga mencatat bahwa semakin banyak jumlah data latih dan jumlah epoch yang digunakan, semakin tinggi akurasi yang diperoleh. Meskipun peningkatan pada akurasi data testing tidak sebanding sebanyak pada data latih. Untuk kesimpulan, ada beberapa poin. Yang pertama, arsitektur VGGNet 16 terbukti sangat cocok digunakan untuk pengolahan data gambar dalam klasifikasi cuaca. Yang kedua, jumlah data dan jumlah epoch memiliki pengaruh signifikan terhadap akurasi model CNN. Dan yang terakhir, diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data. Penelitian ini berhasil menunjukkan potensi besar dari CNN dalam klasifikasi citra cuaca dan memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Poin pembahasan yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penelitian. Kelebihan penelitian yang pertama menggunakan algoritma modern. Menggunakan algoritma CNN yang merupakan salah satu metode terkini dalam deep learning. Yang kedua, akurasi tinggi. Penelitian ini berhasil mencapai akurasi yang cukup tinggi pada data latih, yaitu sebesar 94,16%. Yang ketiga, pemanfaatan arsitektur VGGNet 16. VGGNet 16 memiliki lapisan konvolusi sederhana tetapi efektif yang membantu dalam ekstraksi fitur dan klasifikasi citra. Yang keempat, analisis mendalam terhadap data. Penelitian ini mencakup langkah-langkah pre-processing yang cermat seperti cropping dan pembersihan noise. Yang kelima, rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Penelitian ini menyarankan langkah-langkah untuk pengembangan selanjutnya seperti menggunakan lebih banyak data dan penerapan arsitektur backend yang lebih baik. Yang keenam atau yang terakhir, metodologi yang jelas. Metodologi yang dijabarkan dengan baik memungkinkan aplikasi penelitian di masa depan. Selanjutnya, kekurangan penelitian. Yang pertama, akurasi data testing yang relatif rendah. Akurasi data latih mencapai 94,16%, sementara data testing hanya 65%. Yang kedua, jumlah data terbatas sejumlah 1.286 data training dan 250 data testing. Ini masih tergolong sedikit untuk kebutuhan model deep learning yang optimal. Yang ketiga, ketergantungan pada parameter yang tepat. Hasil penelitian banyak dipengaruhi oleh pemilihan parameter seperti epoch, batch size, dan learning rate. Yang keempat, evaluasi terbatas pada 4 kelas cuaca. Penelitian hanya menilai 4 kelas cuaca yang mungkin tidak mencakup variasi cuaca lain yang relevan. Yang kelima, kurangnya penjelasan tentang robustness model. Tidak ada penjelasan yang mendetail mengenai bagaimana model perform dalam kondisi real atau dalam menghadapi noise yang tidak terduga. Yang keenam atau yang terakhir, pengujian yang tidak cukup beragam. Tidak adanya pengujian terhadap variasi lain yang bisa mempengaruhi hasil seperti kondisi pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi citra cuaca. Dengan membawa perhatian pada kekurangan ini, penelitian dapat dilanjutkan dengan saran perbaikan untuk menghasilkan model yang lebih robust dan akurat di masa depan. Poin pembahasan yang selanjutnya yaitu diskusi atau rekomendasi. Yang pertama, peningkatan jumlah data latih. Untuk meningkatkan akurasi model, sangat disarankan untuk memperbanyak jumlah dataset yang digunakan dalam pelatihan. Yang kedua, optimalisasi parameter model. Sebaiknya dilakukan eksperimen lebih lanjut untuk mengeksplorasi kombinasi parameter yang berbeda. Yang ketiga, inklusi kelas cuaca tambahan. Penelitian dapat diperluas dengan menambahkan lebih banyak kelas cuaca seperti angin, salju, dan noda asap. Yang keempat, validasi model di kondisi nyata. Melakukan pengujian model dalam situasi real sangat penting untuk mengevaluasi kinerja yang sebenarnya. Yang kelima, penerapan teknik augmentasi data. Mengintegrasikan teknik augmentasi data lebih lanjut seperti rotasi, flipping, dan penyesuaian kontras. Yang keenam, penggunaan teknologi backend yang lebih canggih. Pengembangan sistem menggunakan arsitektur backend berbasis REST API bisa sangat membantu dalam aplikasi nyata. Yang ketujuh, studi longitudinal. Melakukan studi longitudinal untuk mengamati perubahan kinerja model seiring waktu dan dengan perubahan data latih dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul dengan model. Yang kedelapan, publikasi dataset. Publikasi ini digunakan agar komunitas ilmiah dapat mengakses dan melakukan pengujian ulang atau penelitian lebih lanjut. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.